Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Alhamdulillah bisa kembali lagi berbagi kegiatan saya melalui video ini di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah karena memberikan saya kesehatan, jadi saya bisa beraktivitas dengan baik, sesuai dengan yang saya inginkan. Dan saya juga berharap buat teman-teman semua, semoga Allah juga memberikan teman-teman kesehatan dan keluarganya juga. Dan semoga saya berharap dan berdoa agar teman-teman semua dalam keadaan yang terbaik hari ini. Amin. Jadi ini video hari Sabtu ya teman-teman. Terus tiba-tiba ketika jam 9-an gitu ya, 9 pagi, saya bilang ke suami, "Kok aku pengen banget ya ke rumah bapak dan ibu." Ya udah, dengan mendadaknya kita langsung prepare buru-buru untuk berangkat ke rumah bapak dan ibu. Yang mana rumah ini tuh masih belum dibersihin, cucian masih ada di mesin cuci. Pokoknya tuh kayak nggak ada prepare sama sekali gitu teman-teman. Jadi kayak dadakan. Nah ini tuh si Coki udah dibilangin kalau kita nih mau beberapa hari nggak ada di rumah, jadi kamu nggak ada makanan di rumah ini. Terus dia langsung melipir aja tuh dalam mobil, kayak bete kali ya dia mau ditinggal pergi ya. Sotoy banget ya sama isi hatinya kucing. Jadi emang benar-benar mendadak gitu teman-teman. Kayak saya tuh orangnya kayak gitu kadang kayak ada kata hati gitu yang bersuara di hati saya. Nah biasanya saya selalu mendengarkan kata hati saya tuh apa ya. Jadi kan ini hal baik ya, mau ke rumah orang tua. Jadi daripada ditunda-tunda takutnya gimana gitu ya, ya udah langsung buru-buru. Jadi ini saya pergi ke rumah bapak dan ibu tanpa saya informasiin ke mereka dulu. Jadi biar surprise aja gitu. Nah, gimana weekendnya teman-teman kemarin? Apa pergi ke rumah orang tua, atau jalan-jalan ke tempat wisata, atau sekedar makan-makan di warung bakso, atau jalan-jalan ke mall sama anak-anaknya gitu. Kalau saya, alhamdulillah weekend kali ini pergi ke rumah orang tua saya. Biasanya saya kalau weekend tuh ya kan diisinya dengan jajan bubur, terus belanja tukang sayur untuk belanja mingguan, terus kadang mampir ke minimarket untuk beli beberapa kebutuhan yang udah habis karena kan saya sekarang nggak belanja bulanan full gitu ya teman-teman. Jadi beli ke minimarketnya tuh yang emang bener-bener yang habis-habis aja. Ya udah, terus biasanya diisi sama bebersih rumah yang kadang nggak kepegang kalau di hari biasa karena ketunda hanya berbagi waktu gitu ya dengan bikin dagangan. Tapi kali ini bener-bener nggak tahu menggebu-gebu banget pengen ke rumah ibu bapak, dan suami alhamdulillah ayu aja gitu dia kalau saya bilang anterin ke rumah ibu bapak dong gitu. Terus ya udah nanti dia langsung yuk cus gitu. Makanya kalau teman-teman lihat muka suami saya kayak belum mandi karena emang dia tuh kayak baru bangun tidur langsung saya ayo cepetan gitu, udah mandi teman-teman, udah mandi. Cuman emang mukanya aja kayak gitu. Dan lanjut ya teman-teman, ini kita udah prepare, rumah juga udah dikunci semuanya, walaupun cucian masih ditinggal belum dikerjain. Cuman ya udahlah, tinggal aja cus. Cuman beberapa hari sih rencananya, insya Allah hari Senin malam tuh pulang gitu. Pas suami pulang kerja, saya baru ikut pulang gitu. Jadi insya Allah ini perginya hari Sabtu pagi, Minggu dan Senin baru pulang. Jadi bismillah, semoga rumah juga aman tanpa ada sesuatu hal yang tidak diharapkan. Amin. Kalau saya yang terpenting tuh kalau ninggalin rumah yaitu sampah harus dikeluarin dulu ya teman-teman. Karena jangan sampai ninggalin sampah di dalam rumah. Terus juga listrik-listrik yang gak kepake itu biasanya saya cabut-cabutin gitu teman-teman. Kecuali kulkas ya, karena kan ada persediaan makanan juga di dalam kulkas, jangan sampai busuk. Nah ini tadi sebelum kita berangkat dibiasakan untuk berdoa dulu buat saya dan suami. Karena kan kita pengen berserah diri sama Allah di perjalanan gitu ya teman-teman. Semoga dalam perjalanannya dilancarkan. Dan ini alhamdulillah kalau hari Sabtu tuh perjalanannya lumayan padat gitu ya teman-teman. Kalau di tempat saya itu apalagi di daerah Bogor tuh lagi ada perbaikan ini kan, di daerah Otista itu ada jembatannya itu kan untuk sementara ditutup dulu gitu. Jadi emang harus cari-cari jalan-jalan alternatif gitu. Nah biar kita nggak suntuk dan bete karena nanti perjalanannya akan lumayan padat, macet gitu ya.
Ini saya pengen minum yang seger-seger dulu. Aji mumpung lah sebenarnya. Biasanya tuh kalau di dalam rumah kan nggak pernah jajan, nggak pernah kemana-mana. Jadi mumpung lagi di luar, yuk kita jajan minuman yang murah meriah yang lagi menjamur di beberapa tempat. Mixu, Mixue apa Mixu sih nyebutnya? Dan lucunya di sini tuh semuanya yang mau kita order tuh lagi banyak kosongnya, jadi kayak bete banget. Pengen pesen ini kosong, pengen pesen itu kosong. Apalagi kalau saya sama suami tuh senangnya yang ada buah-buahnya gitu loh teman-teman, ketimbang yang rasa-rasa kayak gula doang. Tapi ini saya pengen beli kiwi, kiwinya nggak ada. Akhirnya kita beli yang jenisnya mango. Alhamdulillah untuk orderan kita udah jadi, ini tinggal kita bawa jalan karena emang ini buat bekal kita di perjalanan. Biar lebih seger, mantep gitu ya, dan suami biar kayak hai bangun gitu ya, jangan muka-muka bangun tidur. Dan ini biar nggak terlalu siang gitu nyampe Jakarta. Nah, buat teman-teman mungkin ada yang belum tahu, baru bergabung dengan channel YouTube saya. Jadi orang tua saya itu tinggalnya di daerah Jakarta Timur ya teman-teman, dekat Bandara Halim Perdana Kusuma. Kalau saya dan suami tinggalnya itu di Kabupaten Bogor, lebih tepatnya sih di daerah Ciapus ya teman-teman. Nah, ini saya mau nyobain untuk yang mango smoothie karena dia kan kayak ada es krimnya gitu ya teman-teman, dan rasanya tuh seger banget karena dinginnya luar biasa, sampai kepala saya tuh sampai pusing karena minumnya terlalu dingin banget. Dan yang ini yang saya coba yang kedua kali ini, yang kedua kali untuk gelas yang kedua ini tuh teh mango, terus di situ tuh ada ininya apa namanya, ada oatnya gitu. Jadi rasanya ya lebih dominan ke tehnya ya teman-teman, terus manisnya juga nggak terlalu berlebihan, jadi seger dua-duanya. Alhamdulillah dengan satu porsi ini harganya 16.000. Jadi ini kita beli 2 gelas ini harganya 32.000 ya teman-teman, gak apa-apa lah sekali-kali jajan ya. Besok cari duit lagi. Jadi ini saya sama suami kayak gini teman-teman, belinya tuh selalu yang berbeda biar bisa tuker-tukeran, biar bisa nyobain rasa yang berbeda. Nah kayak gini nih teman-teman, udah mulai macet untuk persimpangan jalannya. Tapi insya Allah nanti di jalan tolnya nggak ada macet. Terus saya tiba-tiba lapar karena emang belum sarapan ya teman-teman. Terus saya beli batagor. Nah di daerah Bogor itu yang sepanjang jalan Pajajaran itu banyak banget penjual batagor, dan alhamdulillah ini saya dapat pedagang batagornya tuh yang rasanya mantep, enak gitu. Nah ini saya beli satu bungkus aja, saya beli 15 ribuan aja buat ganjel-ganjel, dan ini saya berbagi gitu sama suami. Dan alhamdulillah ini udah nyampe di jalan tol ya teman-teman. Alhamdulillah untuk jalan tolnya, gerbang tolnya ini nih kita nggak ada kenaikan harga, karena waktu itu sempat kedengeran ada info bakal naik harga untuk tiket tolnya ini ya teman-teman. Tapi alhamdulillah sampai sekarang untuk gerbang tol Bogor sampai Jakarta ini masih harganya 7.000. Iya, 24 apa 27 gitu. Dan alhamdulillah ini udah di Jakarta ya teman-teman. Ini udah di daerah UKI. Jadi nggak jauh lagi, sebentar lagi udah nyampe rumah saya. Nah itu udah kelihatan tulisannya Kebonpala Halim Perdana Kusuma. Masya Allah kalau udah nginjek di daerah sini, nginjek memasuki kawasan sini tuh langsung memori saya tentang masa kecil saya tuh banyak banget gitu ya teman-teman di daerah sini. Nah kalau emang di Halim ini tuh banyak banget penjagaan polisi, mungkin karena Bandara Halim Perdana Kusuma itu jadi bandara apa namanya yang sering dipakai sama presiden itu atau pemerintahan gitu ya teman-teman. Jadi penjagaannya tuh cukup ketat gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini udah sampai rumah. Bapak dan ibu benar-benar nggak tahu kalau anaknya ini mau datang gitu. Dan ini langsung aja ya teman-teman, videonya udah kegiatan yang lain. Ini di hari yang sama, masih di hari Sabtu. Jadi tadi saya datang langsung ngepel
Orang yang datang tuh ke rumah dikasih air sirup gitu ya, saya dikasih air pelan. Jadi saya langsung bantuin ibu sama bapak bebersih rumah. Ternyata di rumah mereka tuh lagi ngerjain orderan gitu teman-teman, dan itu baru selesai. Jadi rumahnya masih berantakan, jadi buru-buru saya bantuin bebersih. Nah, sore harinya ini ibu mau lanjut ngerjain orderan yang lainnya. Jadi ibu dan bapak saya itu masih alhamdulillah masih aktif ya teman-teman, untuk apa namanya, mencari rezeki, insya Allah rezeki yang halal dengan berjualan. Dulu bapak dan ibu tuh punya rumah makan gitu ya teman-teman, rumah makan yang jualannya ayam bakar, bebek goreng gitu ya teman-teman. Tapi pada akhirnya tutup, terus ini mereka vakum beberapa tahun gitu ya teman-teman, dan sekarang aktif lagi dengan berjualan nasi uduk. Kalau teman-teman pernah nonton video saya beberapa waktu yang lalu, saya datang ke rumah ibu, dan itu ibu sama bapak lagi prepare jualan nasi uduk, dan itu saya ikut bantuin gitu ya teman-teman subuh hari. Nah, kali ini mereka dapat orderan paket nasi uduk gitu teman-teman, jadi mau belanja beberapa bahan yang masih kurang. Terus ini ibu pengen beli buah karena bapak pengen makan buah. Nah, ini buahnya lagi banyak buah mangga ya teman-teman. Nah, kalau nggak salah ingat 1 kilonya itu untuk mangga harganya 35.000. Nah, ini kita tuh belanjanya kayak di pasar kaget gitu. Jadi keluar gang rumah itu langsung banyak banget pedagang-pedagang sayur dan pedagang buah yang sebenarnya kalau pagi mereka tuh nggak Mangga berapa jualan bos di situ. kilonya? Jadi datangnya tuh sore-sore aja. 25 itu tadi berapa? Ini 30. karena lebih mangga 35. mahal banget tuh. Belum musim. Ini kol 5.000. Kok 5.000. Jamur ditawar jamur dari 5.000 jadi 3.000. 3.000. Ibu saya paling top kalau nawar. Ini beli cabai ini 3.000-an, beli 2. Itu kira-kira kalau ditimbang berapa ya? Ini seperempat Rapat ya? rapat ya, kurang lebih seperempat lah. Iya. Nih cabai, Jadi totalnya 6.000. iya Segitu. 2, iya. Terus ini tomat 1.000. Iya, tadi sisa kembalian dapat tomat, dapat segitu. Tomatnya 1.000. Ini daun bawang 2.000. Daun bawang 2.000. Udah, Udah. karena besok hari libur. Iya. Jadi nggak jualan karena ini untuk pesanan doang. Sudah merebus telur Iya. untuk dibeladuk, telur dicabein buat nasi uduk. Tadi tempe berapa lupa? Tadi tempe 5.000. Oh, 5.000 segitu ya. Hmm. Oke. Maaf ya guys, itu dapur ibu saya emang dapur tua. Jadi ya begitulah kira-kira. Iya. Alhamdulillah. Yang penting bersih. Iya. Oke, nanti kita lihat ya. Ini karena ada pesenan. Jadi berantakan, terus nanti mau bikin paket box nasi uduk. Nanti kita ketemu lagi pas lagi ngepakin aja. Saya pas lagi ngedit video ini baru sadar kalau tadi saya ngomong oke guys. Itu tuh karena tadi waktu lagi ngerekam pas di pasar kaget itu tuh banyak banget pedagang yang ngeledekin saya gitu sambil bawa kamera kan. Maksudnya bawa HP terus ngerekam, terus mereka hai guys, rekam saya dong, ini kan saya tukang tahu, kalau saya jualan tempe. Pada kayak gitu teman-teman, tukang apa pedagangnya. Jadi nggak tahu kenapa pas sampai rumah saya jadi kebawa guys. Nah, ini ibu lagi proses bikin nasi uduk ya teman-teman. Nah, di sana ibu lagi ngerebus cabenya. Jadi kalau ngelihat figur perempuan itu dari saya lahir sampai saya dewasa seperti ini, contoh yang saya lihat gitu ya teman-teman ya ibu saya. Jadi ibu saya tuh nggak pernah mau berhenti
beraktivitas gitu teman-teman. Dulu walaupun bapak tuh kerja ya teman-teman, alhamdulillah pekerjaannya juga cukup lah buat membiayai keluarga gitu. Tapi ibu itu tuh nggak pernah mau diem gitu teman-teman, sampai saya tuh pernah inget gitu ya teman-teman, kalau pulang sekolah tuh pernah ngikut ibu atau nemenin ibu untuk ngambil wadah-wadah kue gitu, karena biasanya ibu tuh jualan atau nitip-nitipin kue tuh ke warung-warung. Terus saya juga pernah eh, kalau pulang sekolah juga ngambil termos-termos es gitu teman-teman, karena ibu juga nitipin ke warung-warung itu untuk jualan es lilin gitu teman-teman. Ya itulah yang saya lihat dari ibu saya, yang mungkin pengen saya contoh gitu teman-teman, kayak nggak pernah mau berhenti dan selalu ngerasa ya pokoknya saya pengen tetap produktif di usia seperti beliau gitu teman-teman. Ibu saya tuh sekitar udah 60-an gitu teman-teman, dan bapak juga udah 60 lebih, hampir 70 kalau nggak salah. Anak durhaka ini mah, bisa nggak tahu ya usia orang tuanya. Jadi mereka tuh tetap aktif, nggak mau nyusahin anaknya, walaupun saya, kakak saya, adik saya tuh berusaha untuk bisa mencukupi kebutuhan bapak dan ibu gitu ya. Tapi bapak dan ibu tetap mau cari nafkah sendiri gitu teman-teman. Jadi ini kami anak-anaknya ya sebisa mungkin kalau bapak sama ibu lagi ada aktivitas kayak gini, ya pengen bantuin gitu untuk meringankan beban mereka gitu. Dan buat teman-teman, seandainya ada yang bertanya kok ibunya nggak berhijab, karena memang ibu saya, orang tua saya dan keluarga saya yang lainnya itu memang agamanya non muslim ya teman-teman. Yang muslim hanya saya dan suami aja. Jadi alhamdulillah feeling saya untuk datang ke rumah bapak ibu, ternyata memang tenaga saya dibutuhkan di sini, karena bapak dan ibu tuh masih akan ada orderan lagi untuk besok subuhnya untuk kebutuhan di gereja. Jadi alhamdulillah saya datang ke sini bisa ngebantu mereka, insya Allah bisa meringankan tenaga buat mereka, jadi bisa kebantu sama adanya saya gitu. Nah, untuk menu paket nasi uduk ini isinya tuh cuman sederhana aja ya teman-teman, orek tempe, terus sama bihun goreng dan balado telur. Terus nanti ada tambahan menu pelengkapnya itu kerupuk teman-teman. Dan kalau nggak salah untuk satu paket ini tuh harganya 12.000 aja. Dan rasanya nggak perlu dipertanyakan lagi. Bukan karena ini ibu saya makanya dipuji-puji, tapi masakan ibu saya Masya Allah enak banget. Dan saya masih belum bisa menuruni bisa mengikuti kecanggihan tangan ibu saya yang walaupun gak diicip tuh rasanya udah mantep. Alhamdulillah ya. Dan oke deh teman-teman, sekian dulu video saya kali ini dengan keluarga saya yang super sederhana ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Mohon maaf ya teman-teman jika ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa terus ketemu lagi ya teman-teman di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.